Hai semuanya, selamat datang di Labirin Rasa. Tempat rasa yang tersesat, temukan tempat agar terucap. Sebelumnya, kami, Lala dan Erina, mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah mau dengerin podcast ini. Happy listening. Halo, balik lagi sama aku, Laila, dari Labirin Rasa, yang untuk kesekian kalinya bakal berbagi cerita sama kalian. Namanya juga Labirin Rasa. Udah pasti, bahasannya gak akan jauh-jauh soal rasa. Kalau kalian ingat episode Sabtu lalu, tentang canda teman, selain harapan palsu, enggak, kenyataan yang tiba-tiba jadi palsu, keseriusan yang sesingkat itu jadi candaan, ada yang lebih hancur. Pertemanan yang dirusak perasaan. Beralih dari biasa ke rasa suka itu mudah. Tapi kenapa kebalikannya susah? Kadang suka kepikiran, kenapa kita bisa punya rasa suka, tapi seakan kita nggak pantas punya rasa itu. Kita dikasih harapan, tapi seolah nggak berhak wujudin harapan itu jadi nyata. Sering banget kepikiran, apa standar wajar seseorang berperilaku baik itu emang beda ya? Kenapa saat seseorang baik, kita malah tertarik? Kenapa saat seseorang dengan sukarela berteman, malah kita lampaui dengan ngerasa nyaman? Padahal teman itu banyak, tapi kadang ada satu yang suka mancing, perhatian. Sering juga kepikiran, apa cuma kegeeran ya? Apa emang kita yang terlalu sensitif mungkin? Terlalu perasa? Tapi masa iya doi si polos itu? Gimanapun, ada batas-batas ramah yang dilakuin buat yang sekedar dianggap temen. Ada sinyal-sinyal yang udah pasti doi tahu kalau itu nandain sesuatu. Saat kita ngerasa kalau kita hanya membalas, kenyataannya kita terkesan memelas. Katanya salah paham. Kita jadi terkesan berlebihan, yang bahkan gak bisa bedain mana yang ngarah ke perasaan, mana yang cuma sekedar candaan. Tapi, apa kita emang sepayah itu? Apa kita emang seperasa itu? Kenapa kita yang bahkan suka sama doi, peduli sama doi, malah terkesan bersalah karena keliru paham?
Bukan harus membalas, bukan. Tapi, apa doi gak punya respon lain selain menempatkan kita pada posisi yang salah paham? Kenapa? Kenapa kita yang terkesan salah? Pertanyaan itu jadi sering kepikiran. Ya, sejak doi bilang kita salah paham, terlalu perasa, GR, berlebihan, hey. Kita jadi melabeli diri kita seperti itu. Kita jadi ngerasa kalau kita gak punya hak lagi buat ngerasa suka sebelum seseorang nyatain kalau dia suka. Kenapa kita jadi terkekang? Bener ya, kita gak pernah tahu sedalam apa kata-kata masuk ke dalam hati seseorang. Kayak masalah tadi. Padahal cuma dijadiin alasan dari seorang pengecut yang udah mancing perasaan seseorang sampai punya rasa suka, tapi doi gak siap nerima perasaan itu, lalu bersembunyi di balik alasan, hey, ini salah paham. Tahu gak? Sesusah apa kita selanjutnya buat buka hati? Ketika ada yang bahkan sampai jelas-jelas nunjukin kalau dia suka ke kita jadi ragu karena takut salah paham. Kita jadi dingin karena takut kegeeran. Kita nggak kasih respon karena takut berlebihan. Buat kalian yang mungkin ngalamin hal yang kayak gini, kalau kalian adalah orang yang dituduh salah paham, jangan risau. Jangan sedih. Maaf, tapi ternyata orang yang kalian suka itu pengecut. Jadi udahi aja. Tapi kalau kalian adalah orang yang bersembunyi di balik alasan salah paham, jangan kayak gitu. Kamu gak tahu sedalam apa alasan yang kamu lontarin masuk ke hati seseorang dan jadi fondasi ketidakpercayadirian dia buat buka hati yang baru. Makasih udah dengerin podcast episode malam ini. Sampai jumpa Rabu malam.